Halo semuanya, perkenalkan saya Firdausi Adiza Kusuma Negara dengan 3 digit NIM terakhir 066. Saya Bina Nurani Mentariko Kawarinai dengan 3 digit NIM terakhir 176. Kami dari kelompok 18. Ya ampun, ini bukannya desanya Karin. Tanah longsor, 6 korban hilang. Tanah longsor terjadi di Dusun Kebon Agung, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Trenggalek, Jawa Timur, Senin petang. Material longsor dari tebing setinggi puluhan meter ini menimpa 10 rumah warga. 3 rumah tertimbun sementara 7 lainnya rusak berat. Puluhan warga berhasil menyelamatkan diri dan mengungsi di posko darurat BPBD Kabupaten Trenggalek Senin malam. Kepala Desa Depok Sugeng Asmoro mengatakan ada 6 penghuni rumah yang tertimbun material longsor yang belum diketahui keberadaannya. Ada 3 rumah yang tertimbun total dan penghuninya sampai dengan saat ini ada 6 orang yang belum diketahui keberadaannya. Proses pencarian korban hingga Selasa pagi masih mengalami sejumlah kendala karena sejumlah titik longsor menutup akses jalan menuju lokasi longsor. Alat berat yang diterjunkan baru bisa membuka akses pertama. Padahal untuk menuju lokasi longsor masih harus melewati sejumlah titik longsoran lainnya. Untuk sementara pencarian korban di lokasi longsor hanya bisa dilakukan dengan menggunakan alat manual. Rin, akhirnya kamu online juga. Aku tadi sempat baca berita gitu, katanya di daerahmu ada longsor yang parah. Kamu nggak apa-apa? Ya nih Fir, tapi alhamdulillah aku dan keluarga selamat, alhamdulillah. Tapi rumah tetangga depan aku tuh rusak. Dan sampai sekarang tuh masih ada 4 orang yang belum ditemuin. Ya ampun, parah banget dong. Aku kira nggak bakal separah itu. Emang hujannya di sana selebat apa sih? Hujannya deras banget Fir, 2 hari nonstop. Jadi tanah yang ada di lereng itu nggak kuat buat nahan airnya, air hujan. Jadi tanahnya itu sampai ke pemukiman. Jadi jalur utamanya pun putus. Berarti karena tanahnya labil ya? Atau emang daerah kamu ini rawan longsor? Ya nih, udah rawan, terus pohon-pohon juga udah pada ditebangin karena tanah-tanah juga jadi nggak kuat nahan-nahan air, makanya jadi longsor. Ngeri banget, Fir, tadi. Ya ampun, takut banget. Aduh, terus sekarang kalian tinggal di mana? Di balai desa kah? Ya nih, aku dan keluargaku juga pada ngungsi ke balai desa, tapi ya kondisinya sih seadanya. Ada anak kecil atau lansia semuanya. Tapi ya semuanya jadi mudah sakit karena dingin dan juga air bersih juga terbatas gitu. Ya Allah, semoga cepet pulih ya Rin. Kamu jaga diri juga. Kalau misalnya ada apa-apa, langsung kabarin aku. Aku di sini juga bakal bantu donasi sih buat dari teman-teman. Oh, makasih banget ya, Fir. Bencana kayak gini juga aku bikin sadar. Jadi buat penting banget saling jaga dan juga harus siap siaga dari awal. Semoga ini bencana yang terakhir gitu. Makasih ya, Fir. Iya, hati-hati ya Rin. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Tanah longsor tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga membawa dampak besar bagi kesehatan, kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan sekitar. Dampak kesehatan. Setelah tanah longsor, banyak orang yang harus tinggal di tempat pengungsian yang padat. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, diare akibat sanitasi yang buruk, penyakit kulit karena kebersihan yang kurang, stres, dan trauma psikologis. Tidak hanya itu, korban yang tertimbun tanah juga bisa mengalami cedera serius seperti patah tulang atau luka dalam yang membutuhkan perawatan intensif. Dampak sosial. Bencana tanah longsor dapat menghancurkan rumah dan memaksa orang untuk mengungsi. Hal ini menyebabkan
kehilangan tempat tinggal, perpisahan keluarga, gangguan dalam pendidikan anak, serta ketegangan dalam komunitas akibat keterbatasan sumber daya. Namun, di sisi lain, bencana juga bisa mempererat solidaritas antar warga loh saat mereka bekerja sama untuk membangun kembali kehidupan mereka. Dampak ekonomi. Bencana tanah longsor merusak lahan pertanian, infrastruktur, dan menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Akibatnya, petani kehilangan hasil panen, jalan dan jembatan rusak menghambat distribusi barang, bisnis lokal terhenti, biaya besar untuk perbaikan dan rekonstruksi. Kondisi ini menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak lingkungan. Bencana tanah longsor juga berdampak pada lingkungan, seperti hilangnya vegetasi dan habitat satwa, kerusakan ekosistem, pencemaran sumber air akibat lumpur, dan juga erosi tanah yang berkelanjutan. Tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat musim hujan. Namun, dengan langkah-langkah dan upaya mitigasi yang tepat, kita bisa mengurangi risikonya. Langkah pertama adalah melakukan pemetaan daerah rawan longsor. Dengan mengetahui area berisiko, kita bisa lebih waspada dan mengambil tindakan pencegahan. Yang kedua, menanam pohon di lereng bukit sangatlah penting. Akar pohon dapat membantu menahan tanah agar tidak mudah longsor. Yang ketiga, membuat terasering di lahan miring yang dapat memperlambat aliran air hujan dan mencegah erosi tanah. Yang keempat, dapat memastikan sistem drainase berfungsi dengan baik yang untuk mengurangi penumpukan air yang bisa memicu longsor. Saat terjadi bencana, jika mendengar suara gemuruh atau melihat tanda-tanda longsor, segera evakuasi ke tempat yang aman. Kedua, bantu orang lain yang membutuhkan, tetapi tetap prioritaskan keselamatan diri sendiri. Dan yang ketiga, ikuti arahan dari petugas dan pantau informasi resmi untuk mengetahui situasi terkini. Setelah terjadi bencana, kita harus menghindari area yang masih berisiko longsor. Selanjutnya, membantu membersihkan material longsor. Yang ketiga, memeriksakan kondisi kesehatan diri sendiri serta keluarga dan berikan pertolongan pertama kepada yang membutuhkan. Lalu selanjutnya, mengikuti program relokasi ke tempat yang lebih aman untuk mencegah risiko di masa depan. Lalu memberikan edukasi dan pelatihan mengenai mitigasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.